Drama Alchemy of Souls Part 1 berakhir. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Jang-uk dan Mu-dok ternyata hanya sebuah isyarat kecil untuk keduanya. Mereka berdua sebelumnya sudah saling melepaskan keinginan masing-masing. Mu-dok melepas keinginan menjadi naksu kembali, dan Jang-uk melepas kekuatan yang dia inginkan setengah mati. Bagi mereka berdua, yang penting adalah tetap bersama-sama. Kabar pernikahan Jang-uk dan Mu-dok juga sudah tersebar. Mereka bahkan sepertinya akan segera melangsungkan pernikahan setelah Park Dang-gu dan Jin Cho-yeon lalu pergi yang jauh dari Jongjingan. Jang-uk ingin ke desa Sari dan mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi dengan tubuh Mu-dok. Terlebih, Guru Lee berkata jika pemilik tubuh Mu-dok memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga menjaga kekuatan naksu yang juga luar biasa besar tetap bertahan dan tidak kehilangan kendali. Guru Lee melihat sendiri kekuatan yang menyelubungi tubuh Mu-dok saat pertama kali mereka bertemu. Namun, sebelum bisa melakukan semua rencana itu, pada akhirnya Jang-uk dan Mu-dok akan saling menepati janji mereka, yaitu Mu-dok akan menghunuskan pedang padanya lebih dulu dan membunuhnya jika mendapatkan kekuatannya kembali sebagai naksu. Meski Jang-uk tidak tahu situasinya jika Mu-dok sedang dikendalikan oleh Jinmu, tetapi dengan kepercayaan yang besar, dia tahu bahwa ada yang tidak beres di sana. Karena Mu-dok baru saja mencium dan mengakui cintanya pada Jang-uk di malam sebelumnya. Lalu apa saja yang terjadi di ending Alchemy of Souls Part 1? Berikut bocoran sekaligus penjelasannya. Yang pertama, Jinmu menyadari bahwa Mu-dok adalah naksu. Jinmu yang kesal karena Jang-uk akan pergi jauh, membuatnya tidak ada alasan untuk diselamatkan oleh pangeran. Akhirnya, dia mengingat perkataan Dukun Choi, bahwa orang yang muncul saat Jang-uk mulai berubah, itulah jawabannya. Jinmu kemudian mengingat saat Guru Lee berkata, hanya pelayannya yang ada di sisi Jang-uk selama berlatih mendapatkan kekuatannya. Dia kemudian mengingat kembali semua yang dilakukan Jang-uk. Dan Mu-dok adalah orang yang selalu ada di sisi Jang-uk saat mempelajari semua teknik yang dia tahu dimiliki oleh naksu. Dari situ, Jinmu mulai curiga dan mendatangi Mu-dok, meniup abu dupa jiwa terkutuk, dan jika Mu-dok bisa dikendalikan dengan lonceng pengendali jiwa milik Dukun Choi, maka benar jika perempuan itu adalah naksu. Dan ternyata benar, Jinmu senang dia memiliki cara lain untuk terhindar dari hukuman. Dia akan menjadikan naksu kambing hitam yang selama ini bekerja sama dengan Dukun Choi dan Jin Woo-tak, sekaligus menyeret Song Rim sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Lalu yang kedua, Jinmu mengendalikan naksu dan perintahkan perempuan itu untuk membunuh Jin Woo-tak. Hal pertama yang Jinmu lakukan adalah mengendalikan naksu untuk membunuh Jin Woo-tak, tepat di hari pernikahan Park Dang-gu dan Jin Cho-yeon. Tujuannya agar Jin Woo-tak, adik Dukun Choi itu, tidak membuka mulut dan mengatakan jika Jinmu terlibat dengan rencana kakak beradik itu. Saat itu, Jin Cho-yeon ingin menemui ayahnya dan menemukan Mu-dok menyerang sang ayah. Akhirnya, penyihir keluarga Jin itu menyerang Mu-dok, meminta suaminya, Park Dang-gu, menyerang Mu-dok juga. Tetapi pria itu tidak sanggup menebas leher Mu-dok saat ada kesempatan, mengingat dia masih cukup syok. Akhirnya, Mu-dok berhasil kabur. Lalu yang ketiga, Mu-dok membunuh Jang-uk. Saat Mu-dok dikejar oleh semua penyihir, bahkan panah Park Jin sudah hampir mengenainya, tiba-tiba Jang-uk datang melindungi perempuan itu, sehingga Park Jin melepas mantra pada panahnya. Tetapi, Mu-dok masih dalam pengaruh Jinmu. Dia langsung menyerang Jang-uk dan menusuk tepat di perutnya. Saat naksu akan mencabut pedang itu, Jang-uk menahan tangannya dan memeluk perempuan itu sambil memanggil-manggil nama orang yang dia cintai tersebut. Setelah beberapa kali panggilan, Mu-dok tersadar dari pengaruh Jinmu yang sangat kuat tersebut, lalu menangis dan menyalahkan dirinya. Namun tidak lama setelah itu, kendali Jinmu kembali padanya dan dia kabur, dengan terbang seperti keinginan yang selama ini dia katakan pada Jang-uk. Yang keempat, akhir perpisahan tragis tubuh Mu-dok dan Jang-uk. Jika Jang-uk akan dikremasi karena semua orang menganggapnya mati, Mu-dok pergi menjauh dan semakin menjauh, berakhir di danau pemakaman jiwa. Namun, batu es yang ada di dalam tubuh Jang-uk, sang bintang kerajaan, membuatnya bangkit kembali menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sedangkan Mu-dok terjun ke dalam danau.
karena di sana satu-satunya tempat dia tidak mendengar lonceng, dan di sisi lain tubuhnya sudah mulai berubah menjadi batu. Namun, anehnya ada dua orang yang mengangkat tubuh Mudok yang sudah kehilangan kesadaran tersebut. Sepertinya ini ulah Jinmu, karena hanya dia yang tahu jika Mudok akan berakhir di sana. Itulah akhir tragis Jang-uk dan Mudok di ending drama Alchemy of Souls Part 1. Tonton di Netflix jika penasaran seberapa serunya drama ini. Drama Talk akan memberikan pembaruan tentang bocoran drama Alchemy of Souls Part 2 segera. Nantikan ya!